Ya, lanjut ke video berikutnya dari seri tutorial Laravel 8 untuk pemula. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang view serta Blade Template Engine ya. Nah, di video ini kita akan melanjutkan tentang Blade Template Engine, di mana kali ini kita akan melakukan layouting view. Jadi di sini saya menggunakan template gratisan yang nantinya linknya akan saya bagikan di link deskripsi ya. Jadi dari template sederhana ini kita akan pecah-pecah dulu menjadi 3 bagian. Nah, di mana yang ini adalah headernya, kemudian ini adalah footernya, dan di bagian ini adalah kontennya. Jadi di section konten ini berisi konten dari setiap halaman, sehingga nantinya web aplikasi kita akan dinamis. Jadi setiap root atau setiap link yang kita klik akan memiliki konten yang berbeda. Nah, sekarang kita klik page resource-nya dulu untuk mendapatkan kode HTML dari template ini. Ya, ini dia adalah kode HTML-nya. Oke, sebelum kita copy HTML tersebut, kita akan membuat controller dulu ya, controller baru sambil mengingat-ingat materi kita yang sebelumnya. Jadi saya close dulu tab-tab di VS Code ini karena biar bersih ya. Kemudian saya akan masuk ke terminal saya dan saya akan membuat controllernya. Jadi dengan sintaks PHP artisan make controller, dan kita namai controller kita adalah page controller. Di page controller ini kita buat function home. Nah, di function ini kita return aja view-nya, yaitu view page saja untuk sementara ini. Nanti kita rubah. Kemudian kita buat directory layout. Nah, di directory layout ini kita akan buat file master layout. Ini master.blade.php. Kemudian kita buat masih di directory layout, kita buat file header. Nah, kemudian kita buat footer. Kemudian kita buka master.blade.php-nya ya. Terus kita copy kode HTML dari template-nya. Kita copy dan kita paste di master.blade.php seperti ini. Kemudian kita buat view baru bernama home.blade.php. Jadi kita tidak pakai page ya. Maka dari itu di page controller kita rubah return-nya jadi return view home. Kemudian kita ke file view home-nya. Nah, di file view home ini kita akan extend file layout kita. Jadi kita extend, lokasinya ada di layouts titik master. Jadi kita akan extend master.blade.php. Oke, kemudian kita ke routingnya dulu. Jadi ada perubahan di routingnya karena kita tidak pakai public controller ya. Jadi kita pakai page controller sekarang untuk controller home-nya. Jadi kita akan hapus public controllernya, dan di root get slash-nya kita akan langsung arahkan ke page controller, sedangkan fungsinya bernama home. Nah, di sini name-nya saya buat home aja ya. Oke, kita coba run. Nah, berhasil ya. Alhamdulillah berhasil, tapi belum ada stylingnya ya. Jadi CSS-nya belum keload. Oke, sekarang bagaimana cara meload CSS-nya ya? Jadi di folder public ini saya akan buat directory namanya assets. Nah, di dalam directory asset saya buat directory lagi CSS. Nah, baru di directory CSS saya akan buat file style.css. Kemudian saya buat lagi file namanya custom.css. Kemudian saya akan kembali ke source HTML dari template kita. Saya akan klik pricing.css ini. Nah, di sini adalah ada file CSS-nya ya. Kita copy aja semuanya dan kita paste ke style.css. Oke, kemudian kita ke view source lagi di template-nya. Kita klik bootstrap-nya ini. Nah, teman-teman sebenarnya bisa copy ini semua ya, tapi saya lebih prefer saya copy aja linknya ya. Saya copy linknya. Kemudian di master.blade.php saya akan copy aja langsung linknya yang mengarah ke bootstrap CSS. Tapi kalau teman-teman pakai metode ini, otomatis internet teman-teman harus online ya, harus online karena ini mengarah ke luar.
bukan ke lokal kita ya. Berikutnya untuk ini pricing CSS ini kita akan ganti dengan CSS yang sudah kita buat tadi. Ya, tadi namanya adalah style CSS ya. Kita akan panggil di sini dengan cara asset, kemudian nama filenya yaitu assets/css/style.css. Dan kita coba running. Nah, waktu running, ada error. Jadi bukan assets, tapi aset kita aja tanpa S ya. Nah, kita sudah berhasil, sekarang udah terlihat lebih bagus. Kemudian kita akan panggil lagi custom CSS kita. Nanti kalau ada tambahan CSS kita akan taruh di custom biar tidak mengganggu style CSS-nya. Untuk berikutnya kita akan mulai memecah template ini ya. Sekarang kita akan cari header-nya ini, header menunya. Nah, dari sini ke sini kita akan cut dan kita akan pindahkan ke file header.blade.php ya. Kita paste aja. Kemudian kita include di sini, yaitu kita panggil file headernya sendiri. Di sini include layout header. Kita run. Oke, berjalan, jadi sudah kita pisahkan ya headernya. Coba kalau kita komen maka tidak ada ya. Jadi sekarang sudah berhasil kita memecah headernya. Dan kita pecah lagi section footer. Nah, di sini ada tag footer. Kita cut semuanya, kemudian kita masukkan ke footer.blade.php, kita paste. Kemudian di master kita panggil lagi include layout footer. Kita akan lihat hasilnya. Oke, berjalan ya. Jadi kita sudah pecah header dan footernya. Sekarang kita pecah kontennya ya. Di sini ada seperti ini. Akan saya cut dulu, saya pindah ke bawahnya di tag container. Kita coba apakah hasilnya sama. Ya, sama ya hasilnya ya. Tetap bagus seperti ini. Kemudian di dalam kontainer ini kita hapus saja semuanya. Kita copy dulu, kita amankan dulu di home.blade.php-nya. Kita komen dulu. Kita coba running dulu. Akan kosong seperti ini ya. Kemudian kita di master, kita akan masukkan syntax blade, yaitu yield contents. Kita namanya aja content seperti ini. Kemudian kita ke home blade PHP-nya. Nah, di sini kita akan panggil section yang dari yield kita tadi. Yield and section. Oke, dan kita isi dengan isian yang tadi ya. Sudah kita komen tadi. Kita masukkan di antara section. Kita hapus. Ya, kita buka. Oke, tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Ternyata ini masalahnya ya. Jadi section ini namanya bukan yield ya. Tadi kita deklarasinya sectionnya bukan yield, tapi adalah content. Jadi di sini kita ganti dengan content seperti ini. Oke, nah sama ya seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan mengimport JS-nya ya. Di sini kita lihat di bawah sini di source-nya ada popper.js, booster.js. Kita klik aja new tab. Jadi nanti isinya kita akan copy ke sini. Oke, sebelumnya kita buat dulu directory di dalam directory asset. Tadi udah ada CSS ya. Sekarang kita buat JS-nya. Ada apa aja JS-nya? Yang pertama adalah popper.js. Kita create new popper.js. Kemudian ada apa lagi?
kemudian holder, kita create lagi ya di JS, holder titik JS, kemudian yang terakhir adalah bootstrap titik JS. Oke, untuk isi dari ketiga file ini sendiri kita akan copy langsung dari sini ya. Untuk popper.js kita langsung paste, kemudian dari holder.js juga langsung copy aja semuanya. Kemudian yang terakhir adalah bootstrapnya, bootstrap.min.js. Oke, nah sekarang kita panggil file tersebut di sini, 3 file itu ya. Dengan cara asset js slash asset slash js slash popper.js popper.js. Ini di sini juga asset bootstrap.js, kemudian yang terakhir adalah holder.js. Nah, seperti ini. Kita coba lagi, kita running. Oke, sekarang udah. Jadi kita sudah berhasil membuat layouting template ya. Nah, sekarang kita akan mengedit titelnya. Jadi di sini kita kasih yield, kemudian kita namain sebagai title. Kemudian kita ke home.js, ini kita close dulu. Kita home.js. Nah, di sini kita akan masukkan section title. Isinya adalah ini alam home. Gitu aja. Coba kita refresh. Nah, jadi titelnya akan berubah ya, sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Lalu berikutnya kita akan buat halaman menu ya. Menunya kita ganti jadi menu pertama home, menu kedua kita buat penulis, menu ketiga kita buat buku, menu terakhir kita hilangkan. Jadi kita akan buat 3 menu, berarti kita harus buat 3 halaman juga. Jadi di routingnya kita akan buat halaman home, kita langsung masukkan karena sudah ada ya, di routingnya sudah ada home, jadi kita masukkan root home. Jadi kalau kita klik menu home, dia akan mengarah ke routing home. Nah, kalau dia klik penulis, maka dia akan diarahkan root, kita kasih author. Itu juga dengan buku. Menu buku, kalau kita klik, kita akan arahkan ke root book. Oke, ini masih error ya, karena kita belum ada routing author dan book, tentu saja. Kita buat dulu. Nah, ini kita kasih slash author. Di sini kita kasih slash book ya, dengan nama book. Oke, kita lihat coba lagi ya, berhasil ya. Kita lihat, kita tes dulu. Nah, ini kita arahkan ke function author, di sini juga kita arahkan ke function book. Jadi di page controller kita akan buat function author dan function book. Function author, function book. Nah, untuk manggil view-nya sendiri kita akan buat view dulu ya. Kita buat view author dulu. Pertama kita buat directory author, kita buat directory book. Nah, di dalam directory itu ada satu file lagi. Kita buat satu file lagi namanya data.blade.php. Begitu juga dengan book, data.blade.php. Nah, kita ke page controller lagi. Nah, di sini kita kasih author titik data. Begitu juga dengan di method atau function book titik data. Nah, kita ke halaman home.
Di sini kita copy aja isinya. Nah, baru kita masukkan di author ya, data blade author. Nah, ini halaman author. Begitu juga dengan di view data book ya, book author, book data, sorry. Ini adalah halaman book. Nah, kita refresh, coba kita tes ya. Home, ini adalah halaman home. Kita lihat titelnya. Penulis, ini adalah halaman author. Itu juga dengan book. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat template kita ya. Oke, sampai di sini dulu tutorial layouting template ya. Berikutnya kita akan belajar tentang database. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.